Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam umat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Mari bersama-sama kita yang bersuka cita, kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama kembali kita hadir dalam ibadah doa Kamis ini, dan kita percaya di mana bersama-sama setiap kita anak-anak Tuhan meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh karenanya bawa segenap hati kita, bawa iman percaya kita, apa yang menjadi kerinduan doa-doa kita, kita percaya Tuhan akan memberikan jawabannya pada malam hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk segenap penyertaan-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan. Hingga hari ini kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan, terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, ampuni kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuasa darah Tuhan menguduskan, menyucikan setiap pribadi kami. Ya Allah Roh Kudus, ini setiap kami baik-Mu. Engkau yang menciptakan, menguduskan, memakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami akan ibadah kami ini di malam ini dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Jahat tidak berkuasa hidup kami. Kami percaya tempat ini, ruangan ini, hati pikiran kami penuh dengan damai sejahtera surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segenap kita penyembah-penyembah Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bersama-sama setiap kita mau berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan di malam ini Bapa ke tempat kudus-Mu Bapa. Di mezbah-Mu Tuhan Yesus, Kau menyerahkan seluruh hidup kami. Karena Kau yang memimpin langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama katakan, kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih
doa-doamu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami terus dengan urapan-urapan yang baru, dan merendahkan hati kami, rendahkan diri kami untuk mendengarkan suara berbicara bagi setiap pribadi kami Tuhan. Dimanapun kami duduk pada saat ini, kami percaya bahwa hadir bersama-sama dengan kami Allah Roh Kudus, berbicara terus bagi setiap pribadi kami Bapa. Sejenak saya berikan waktu buat setiap kita yang hadir untuk menaikkan doa-doa bagi orang-orang yang kita kasihi yang belum menyembah Tuhan Yesus. Sejenak saya berikan waktu buat setiap kita pada saat ini untuk menaikkan doa-doa saya pribadi, untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi yang belum bertobat kepada Tuhan Yesus. Mari sebutkan namanya di dalam doa kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap seruan kami Tuhan. Ini seruan hati kami Tuhan Yesus. Ini seruan doa-doa kami Tuhan. Ini pergumulan kami Bapa. Biar keselamatanmu terjadi bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Buat setiap orang-orang yang kami kasihi yang belum menyembah-Mu, yang belum bertobat, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, apapun yang mereka lakukan Allah Roh Kudus, Kau jamah hatinya, Kau jamah hatinya, Kau jamah hatinya Allah Roh Kudus. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati. Oh Tuhan Yesus Tuhan.
Saudara mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri setiap anak-anak Tuhan Yesus. Bersyukur kepada nama Tuhan pada malam ini. Sejenak saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara yang hadir kembali untuk menaikkan doa-doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini? Apa yang menjadi kebutuhan pergumulan keluarga kita? Mari suruhkan di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa yang belum dijawab Tuhan di tahun yang lalu, di bulan yang lalu. Mari bersama-sama kita memiliki iman. Di tahun ini Tuhan jawab. Yesus, Yesus, doa-doa kami Tuhan. Yesus, Yesus. Ini setiap kebutuhan kami, ini kerinduan kami Bapa, ini iman percaya kami Tuhan Yesus.
Seperti Engkau telah menuntun kami dari hari-hari kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami sampai saat ini. Terima kasih kami masih boleh mengalami kebaikan Tuhan di hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, ada hal yang lebih baik lagi di depan yang akan kami rasakan, kami lihat dan kami alami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Jangan sampai kami melupakan kebaikan-Mu. Tetap pegang erat tangan kami, supaya kami melihat mujizat Tuhan di hari-hari kami, supaya kami melihat kebaikan Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami mengalami kebaikan Tuhan, dan berkati firman-Mu. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan Allah kami. Biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau. Berkati firman-Mu. Biarlah hidup kami diberkati dan menjadi berkat, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia, pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 19. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Bisa ditampilkan sampai dengan 19. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Ayat 14. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Ayat yang ke-15. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku mengetarkan engkau di depan mereka. Ayat 18, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ayat terakhir 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari kitab Yeremia ayat yang ke-13. Datang sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Dan ini kata Tuhan, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Terkadang persoalan masalah itu datang, dan itu mungkin seizin Tuhan. Kita tahu berita tentang Ayub, kita tahu berita tentang tokoh ini yang begitu fenomenal dalam sebuah Alkitab. Dalam satu hari kehilangan semua,
baik segala harta benda maupun anak, bahkan kesehatannya pun hilang, sehingga dia harus menggaruk boroknya dengan menggunakan beling. Bayangkan Bapak Ibu. Demikian juga Yeremia, dia melihat mungkin persoalan itu datang dalam hidup kita, itu berat untuk kita terima, sangat menekan hidup kita, sangat menyusahkan hidup kita, pikiran kita, masalah kita, persoalan kita. Tapi percayalah, di ayat ke-17, tolong ditampilkan ayat yang 17, dikatakan demikian. Di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan sendiri udah mempersiapkan diri kita sebenarnya. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang dalam hidup kita. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia selalu mempersiapkan dirinya, dia selalu menguatkan dirinya, dia selalu membuat dirinya penuh dengan harapan dan kekuatan. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita adalah orang-orang hebat. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan produk massal. No. Kita bukan produk yang asal dibikin oleh Tuhan, asal dibuat oleh Tuhan, asal Tuhan sampai nggak ada tujuan hidup kita diciptakan. Enggak. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, Tuhan menciptakan spesial. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan diri. Kita diciptakan menurut rupa Allah. Diciptakannya kita. Kalau Allah membuat bumi beserta isinya, itu dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Tetapi Tuhan membuat kita itu dengan tangannya. Hendaklah kita membentuk manusia. Dia tidak berkata, jadilah manusia, jadilah laki-laki, jadilah perempuan. No, tidak. Tapi dia membuat one by one. Daud berkata, sebelum aku lahir, sebelum aku bakal anak, hari-hariku telah Engkau tetapkan. Masalahnya, kita sering lupa bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sering lupa bahwa kita itu diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Justru yang kita ingat adalah di saat kita menghadapi masalah, yang kita ingat adalah ketakutan kita, kekhawatiran kita. Karena kita nggak kuat, maka kita patah, mudah jatuh, mudah kecewa, mudah mengeluh. Di ayat 18, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saya tidak tahu persoalan masalah Bapak Ibu. Yang pasti saya tahu persoalan saya. Ya kan? Saya tetap tenang. Saya bisa tenang, saya bisa tersenyum, saya bisa melayani dengan sepenuh hati saya. Karena saya tahu ada tangan kuat yang akan menopang saya.
Amin. Ada kuasa di dalam saya yang bekerja, yang membuat saya menjadi kuat di dalam Tuhan, menghadapi semua persoalan masalah. Enak, Pak Yahya, gak ada masalah kan hamba Tuhan. Siapa Bapak Ibu, siapa bilang? Gereja ini bukan gereja. Saya mengucap syukur dikirim oleh Tuhan dengan keadaan awal yang sebenarnya jauh daripada keadaan sekarang, Bapak Ibu. Saya mengucap syukur. Dari situ saya lebih kuat. Saya masuk ke Pontianak bukan orang yang penuh dengan kekuatan penuh. Bukan. Kami berdua adalah orang yang kecewa dengan pelayanan. Kami berdua adalah orang yang tidak punya harapan di dalam pelayanan. Kami mau keluar dari pelayanan. Kami bukan orang yang kuat, yang seperti Bapak Ibu lihat sekarang. No. Kami melangkah ke Pontianak itu dengan orang yang tidak punya harapan. Saya berterima kasih dengan Bapak Gembala, Pak Samuel, yang memberi kesempatan kami berdua untuk tetap kuat dalam Tuhan. Kami bukan orang yang penuh dengan kepandaian, penuh dengan kehebatan, penuh dengan kuasa. Sekali doa semua rebah, doa semua sembuh, semua tidak. Kami awali dengan orang yang kecewa dengan sebuah pelayanan. Tapi dari situlah Tuhan bentuk kami. Kami berharap dengan Tuhan. Kami berharap mengandalkan Tuhan. Dari situlah Tuhan menguatkan kami. Tak gampang, Bapak Ibu. Di tahun-tahun pertama kami sering menyerah. Tuhan, udahlah balik ke Jawa. Tuhan, capek Tuhan. Tuhan, sakit Tuhan. Di saat-saat melayani, di saat-saat kami tidak punya kekuatan pengharapan, kami sudah disalah-salahkan, kami sudah ditunjuk-tunjuk, kami sudah dikata-katain. Apakah masalah itu membuat kami lemah? No. Justru masalah itu datang kami membuat bergantung penuh kepada Tuhan. Justru masalah datang kami bergantung penuh kepada Tuhan. Makin besar masalah itu, kami makin berharap kepada Tuhan. Sampai Tuhan bawa kami melihat mujizat Tuhan. Kami boleh mengenal orang-orang hebat, Bapak Ibu di sini semua, saudara-saudari semua. Kami boleh ketemu dengan anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Di ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Memang masalah datang untuk kita hadapi. Masalah datang untuk kita lawan. Masalah datang untuk menentang kita, untuk menghimpit kita. Tapi percayalah, masalah datang untuk membuktikan bahwa ada mujizat di dalam kehidupan kita. Masalah datang membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang ecek-ecek. Bukan Allah yang tidak kuat. Bukan Allah yang tidak bisa menolong kita. Masalah datang
Persoalan datang untuk kita melihat perkara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, setuju kan teman? Jangan menyerah, jangan putus asa. Saya udah pemain musik leader singer untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu. Bukan saatnya sekarang kita tidak punya harapan dalam Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk kita menjadi orang yang kalah. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan tidak untuk mati di padang pasir, Bapak Ibu. Tidak untuk mati di padang pasir selama 40 tahun berputar-putar. Bukan itu. Tuhan tidak pernah berencana membuat kuburan massal terhadap mereka. Rencana Tuhan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita diciptakan bukan untuk hal yang supaya kita menyerah. Tuhan menciptakan kita bukan ciptaan yang lemah. No. Malam hari ini kita belajar dari kitab Yeremia bahwa persoalan datang itu untuk membuktikan bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menjadi panglima kita. Tuhan yang berperang atas hidup kita. Tuhan yang akan menyelesaikan segala persoalan kita. Intinya, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, biarlah hidup kita terus mengandalkan Tuhan. Hidup kita terus berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Bapa dan Sahabatku,
Mari kita rubah cara berpikir kita. Ketika masalah ada, persoalan ada, bukan karena kita dibenci oleh Tuhan, atau mungkin kita diciptakan sebagai orang yang selalu sial dalam kehidupan kita. Tapi mari kita taruh dalam pikiran kita, persoalan datang untuk membuktikan bahwa kita menjadi kota yang berbenteng berkubu-kubu. Kita menjadi tiang-tiang besi yang kuat, yang kokoh, yang sanggup menghadapi segala masalah persoalan yang ada. Persoalan ada, persoalan datang untuk membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang perkasa, yang sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Amin, Bapak. Mari kita mengucap syukur selalu pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Dia Allah yang menggantikan kita untuk berperang melawan segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi. Apakah persoalan kita? Persoalan kita dalam pekerjaan, ekonomi, keluarga, anak, istri, suami. Apa yang menjadi masalah persoalan kita? Masa depan? Percayalah kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita, dan kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Dia yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati abad, aku tak tinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu hati. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, tempat kami bernaung, tempat kami berlindung, tempat kami berharap penuh. Terima kasih untuk segala kekuatan yang kami dapati untuk melewati kami, hari-hari kami. Tuhan, bawa kami terus di dalam jalurnya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya ada kekuatan baru dalam hidup kami, dan kami akan melihat mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh
berbuah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kau terus mengurapi hamba-Mu terkasih pemerintah Yahya dengan istri yang penuh besar. Tuhan berkati selalu saya sempurna panjang umur, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, pelayanan semakin memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya bersama-sama, kita berkata amin. Kita berkata tepuk tangan yang bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali bersama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan, mendengarkan suara gembala menyapa dan News Betani Yestoya Pontianak. Jemaat Betani Yestoya Pontianak yang saya kasihi, puji Tuhan kita masih bisa ibadah doa malam ya. Ini keajaiban Tuhan. Berdoa itu kita ngomong, berbincang-bincang dengan Tuhan kita. Yesus itu Bapak kita anaknya. Ngomong bebas, sesukanya. Yang penting kita percaya, kita imani bahwa itu akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi kita bisa menikmatinya. Ayo alami sendiri mujizatnya, dan Yesus yang melakukan keajaiban buat kita. Ini saya lagi di Sydney ya, dingin ini ya, menikmati berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk hadir dalam ibadah raya Minggu tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta David Teguh dari Sanggau Kapuas. Mari kita tetap setia beribadah, karena di dalam ibadah ada kekuatan, pemulihan, dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan mengadakan seminar melalui Zoom secara online yang bertemakan The Jesus I Never Knew atau Yesus yang tak kupahami. Seminar ini akan dilayani oleh Pastor Kong Hee, gembala dari City Harvest Church dari Singapura. Seminar ini akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 pada pukul 3:30 sore bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak. Tidak dipungut biaya dan disertai dengan coffee break. Ajak semua sahabat, keluarga, saudara yang kita kasih untuk kita menerima berkat dari kesaksian Pastor Kong Hee. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Jadi untuk FA minggu depan diliburkan dan juga ibadah doa malam diliburkan, dan hari Rabu kita akan ikut seminar. Ada 2 sesi di situ. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa daftar. Di sini siapa yang belum tergabung dalam grup fellowship Betani Yestoya Pontianak atau grup WA Betani Yestoya Pontianak? Gak apa-apa, angkat tangan aja nanti biar dimasukkan untuk segala informasi. Bagi yang belum, nanti silakan Bu Emi. Mulai minggu depan akan kami rapikan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi rutin setiap hari, setiap minggunya tentang ibadah, tentang kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa menghubungi kami semua, para diaken, para aser, saya sendiri dan istri saya Bu Emi. Silakan Bapak Ibu untuk minta dimasukkan dalam grup, karena informasi semua akan terlampir di sana, tersampaikan di sana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung bertanya kanan kiri, nanti akan kita rapikan lebih lagi. Dan juga informasi hari ini kita sudah memiliki YouTube sendiri. Terus kemudian kalau bisa secara
secara live melalui YouTube harus ada minimal 50 subscriber. Saya berharap Bapak Ibu yang memiliki YouTube bisa subscribe di Bethany Yestoya Pontianak. Bapak Ibu ketik di YouTube Bethany Yestoya Pontianak. Nanti kalau sudah 50, kita akan berusaha untuk memberi pelayanan yang terbaik melalui YouTube. Bapak Ibu, kita akan siapkan semuanya, dan saya percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk mengisi nama, mendaftar nama bagi yang ikut seminar, karena ternyata ada 2 sesi, cukup lama juga kita untuk sediakan konsumsinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu merasa kelaparan nanti, ya kita akan siapkan. Dan nggak apa-apa bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mensupport secara konsumsi, silakan menghubungi Bu Emi, nggak apa-apa. Jadi kalau mau mensupport, menambahi, tapi dari pihak gereja sudah ada. Kalau Bapak Ibu bisa mau mensupport, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Emi, istri saya, dan nanti biar ditata supaya lebih baik. Saya ingin gereja ini dikenal gereja yang menjadi gereja keluarga dan juga gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sudahi ibadah kali ini. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui Anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin.